Islam hadir dalam setiap marhalah itu. Jadi petunjuk syariat kita hadir dalam setiap fase kehidupan. Sebagai anak, ia hadir. Yusikumullah wa wassaynal insana. Kami berikan perintah, kami amanatkan, kata Allah, kepada manusia. Tentang apa? Kedua orang tua. Begitu. Bahkan di dalam ayat lain, waqada, berarti tidak ada lagi peralihan. Final itu, qada Allah berlaku. Alla ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsana. Itu adalah petunjuk-petunjuk syariat yang hadir kita dalam marhalah atau peran sebagai anak, agar kita bisa berbuat ihsan pada orang tua, menjalankan birrul walidain. Nah, pelajari itu. Dan itu tugas dari ulama, tugas lembaga pendidikan, tugas pemimpin untuk menanamkan kepada anak-anak ini bagaimana mereka bisa berbuat ihsan kepada orang. Nah, kalau tidak dijalankan oleh ulama pesan itu, tidak dijalankan oleh pemimpin tugas untuk melakukan pembinaan umat seperti itu, ya mereka lalai dari tanggung jawab. Makanya pemimpin itu harus tahu anan kewajiban dia sebagai penguasa, sebagai pemikul amanah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini banyak pemimpin yang merasa berkuasa saja, lakukan berbagai macam, disangkunya nyalah menjalankan tugasnya, tapi tidak pernah namuh bertanya ke ulama, sebenarnya di dalam syariat ini tugas saya ini apa? Jangan hanya cerita undang-undang dan peraturan-peraturan saja. Undang-undang dan peraturan itu yang meminta pertanggungjawaban itu atasan, KPK, BPK, itu yang minta. Tapi kalau tugas-tugas yang dibebankan oleh syarak atas amanah yang diletakkan di pundak kita, itu pertanggungjawabannya Allah nanti yang akan memintanya itu. Nah, disinilah kelemahan dari para pemimpin kita. Tak mau bertanya ke ulama, nyarap ulama datang ke rumahnya. Nah, mungkin ada karakter ulama itu, tapi karakter tidak serupa itu. Diharapnya ulama ini datang mengetuk pintunya, memberikan nasihat pada yang butuh dengan itu dia. Nah, itu kelemahan pemimpin. Dia mengira dia akan selamat kalau berdasarkan peraturan niko, berdasarkan keputusan presiden, berdasarkan undang-undang dasar, berdasarkan keputusan menteri, berdasarkan perda, berdasarkan ini. Kalau jalankan lapehnya di dunia Anda lepas. Itu pernah tidak Anda bertanya dengan pangkat yang Anda sandang itu, apa tugas Anda yang dibebankan oleh Allah? Nah, di sini banyak pemimpin tidak selamat. Cuma kalau dinasihati seperti ini, biasa mereka tersinggung. Nah, ada pula kadang yang tidak berimbang. Dia minta pitua ke nenek mama saja. Perkara adat pertanggungjawabannya cuma masyarakat. Tapi jauh dari ulama. Sebentar nenek mama ditanya, apa adek ke di jalan? Adek itu pertanggungjawabannya cuma masyarakat. Jadi nanti tidak akan didatangkan itu Datuk Perpati dan sebatang Datuk Tekmengan untuk membela awak di akhirat. Tidak ada. Tidak bisa dia memberikan pembelaan di akhirat kelak. Oiko, pasan Datuk nombor 2 nang kami aman sabari hendak kami hilangkan setitik, hendak kami lupakan dahulu doko. Lah kami jalankan, adiklah kami tuang, lembaga lah kami isi, ambillah lah kami di hadapan Allah. Tidak bisa. Dia saja belum tentu selamat di akhirat. Nah, yang akan berdiri tegak membela kita kelak siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Tapi ketika kita mengatakan saya umatmu ya Rasulullah, Rasulullah mengatakan tanda umat ambo. Engkau jalankan tidak dahulu risalah yang aku bawa. Sedikit saja kita robah. Ketika di hari kiamat kelak ada beberapa orang sahabat Nabi yang terjauh dari beliau, setiap menghampir ke haud, ke telaga Nabi, terjarak, mendekat terjarak juga. Apa kata Rasulullah? Ya Rabb, wahai Rabbku, ashabi itu sahabat-sahabatku. Apa kata Allah? Ya Muhammad, innaka syahidu ma dumta fihim wa innaka la tadri ma ahdathuhu ba'dak. Ya Muhammad, engkau bisa jadi saksi selama engkau ada bersama mereka, tapi engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat setelah engkau tiada. Nah, disinilah kekurangan para pemimpin hari. Siapa saja kita temukan. Nah, karena itu kadang yang diundang, yang didatangkan ke hadapan dia para da'i itu yang nama memuji-muji lah. Pak Santiang, apa hebat, nangka mengecen dah, mu hanya mendang dah tu. Oh lah Santiang pak kau pak. Tak ada orang lain kau pak lebih selalu naik kata kau. Gubernur ke jadi menteri, kau bupati oleh kota ke jadi gubernur. Antu kambuang-ambuang itu tu rajin tu mengundangnya tu. Tapi kalau ada ulama yang akan jujur mengatakan tugasnya, salah satunya apa? Setiap marhalah, siapa yang bertugas kan yang dibawa amanah oleh pemimpin kan amanah Nabi. So, yang memimpin umat ni pertama sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang mendidik anak-anak. Beliau yang menanamkan birrul walidain dan ihsan. Beliau yang menanamkan tauhid. Makanya Abdullah bin Abbas, seorang anak masih kanak-kanak ketika itu, ya gulam, wahai nak, muallimuka kalimat, aku berikan engkau, aku ajarkan kepada engkau beberapa patah kata. Kalau engkau pegang teguh ini, maka akan bermanfaat untuk engkau kelak di hadapan Allah. Ihfazillah yahfazka. Pertama, peliharalah Allah, Allah akan memelihara engkau. Apa maknanya? Jaga apa yang menjadi tuntunannya, apa menjadi perintahnya, perhatikan apa menjadi larangannya. Ihfazillah, dan jaga rasamu jangan menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah merasa dekat dengannya. Dengan apa? Dengan menjaga batas-batas yang telah dia tetapkan, dengan mengamalkan petunjuk-petunjuk yang dijalankan, namanya memelihara. Nah, dengan begitu yahfazka, Allah akan menjaga engkau. Siapa dulu? Rasul menanamkan. Nah, sekarang tugas itu siapa yang memikul? Para pemimpin. Nah, apakah itu telah dijalankan? Itu beratnya pertanggungjawaban. Nah, sedangkan manusia dari marhalah ke marhalah, kembali kita kepada konsep fikih keluarga tadi. Setiap marhalah tadi, setiap fase kehidupan yang dia lalui, dia membutuhkan petunjuk syariat. Mulai dia menjadi kanak-kanak, dia harus ditanamkan nilai tauhid, menjalankan tuntunan syariat dengan benar, kewajiban jangan dia lalaikan, dan bagaimana dia menjalankan ihsan kepada kedua. Setelah itu, apa tugas lagi? Ketika dia siap berumah tangga, dia harus punya ilmu bagaimana menjadi suami, bagaimana menjadi istri sesuai dengan tuntunan syariat. Kemudian setelah dia berkeluarga, punya dia anak, dia sudah wajib mengamalkan petunjuk syariat. Bagaimana mendidik, membina anak-anaknya supaya menjadi anak-anak yang saleh, anak-anak yang taat. Itu tugas orang tua tadi. Tapi orang tua tadi tidak bisa mendapatkan begitu saja.
melainkan ada orang-orang yang akan menyampaikan pesan itu. Nah, tugas ulama, tapi ulama tidak bisa juga berjalan sendiri. Kalau pemimpin tidak mau bersama, ini enggak. Kadang fasilitas untuk ulama menyampaikan kajian, menyampaikan tuntunan dari ajaran Islam tidak pernah diperhatikan. Tapi fasilitas untuk senam-senam pagi tidak cukup hanya dengan masjid besar. Sebagaimana daya tarik senam-senam pagi itu dipercantik, daya tarik untuk orang hadir di majelis ilmu mendapatkan keilmuan juga harus dibantu. Ini enggak. Jadi tidak berimbang konsep antara bagaimana duniawi harus dijaga, akhirat jangan dirusak. Tidak ada keberimbangan. Kenapa? Karena kadang yang memberikan masukan kepada pemimpin itu adalah orang-orang yang dahulu bersorak-sorak untuk menyanjung saja. Tim sukses. Para ulama tidak mau jadi tim sukses, kecuali ulama tim sukses. Itu persoalannya. Para ulama yang mengerti bagaimana beratnya menerjunkan diri dalam perpolitikan yang tidak mengenal rahmah seperti sekarang. Politik tidak kenal rahmah, tidak kenal nilai, bahkan tidak tahu akhlak. Nah, ulama akan cenderung hanya berada pada posisi menjaga nilai. Nah, yang seperti itu dia tidak akan mau bersorak-sorak. Tetapi biasanya pemimpin setelah naik merasa bahwa yang berjasa kepada dia adalah orang yang bersorak di panggung, ajak orang untuk memilih dia. Nah, itulah yang dia dengar, dia perhatikan. Orang-orang seperti itu tidak pernah bebas dari kepentingan. Tu ambo sorak, kini ambo dapet. Nah, ini yang sering. Jadi marhalah itu harus diikuti, diberikan petunjuk. Setelah dia menjadi seorang suami, istri, tanggung jawab dia bagaimana. Setelah dia punya anak, tanggung jawab sebagai ayah. Nah, disinilah persoalan yang muncul. Kenapa samawa itu atau samara itu tidak difahami, melainkan hanya menjadi jargon. Bahkan tidak sedikit mulai saja melangkah untuk berumah tangga, nilai-nilai yang mesti dihadirkan di dalam awal langkah tersebut mulai hilang. Apa contoh? Di dalam rumah tangga ada hal-hal yang bersifat rahasia yang tidak perlu dipertontonkan kepada orang. Sekarang enggak. Sudah menikah, disuruhnya kadang mencium bini di muka orang banyak. Kan begitu. Sudah dipasang cincin, ciumlah tangan udah, lah halal tu. Ya ciumlah kan niangnya. Nang dulu Pak Kuan yang satu menyuruh lagi. Coba lihat. Itu kenapa terjadi? Karena ilmu tidak sampai. Ilmu di sini cuma. Nah, nadir siko kok nalah lewat tu masuk itu. Tak bara orang nalun lain. Kalau kamu mempraktekkan, bertambuhlah punya kocik lain. Nah, jadi sedangkan anak-anak yang semestinya memahami adab seperti itu tidak hadir di majelis ini.
Nah, yang disalahkan adalah ulama. Ulama tu tidak menarik tu yo, tu meko anak muda ndak. Yang lain juga tidak menarik. Tapi saudara-saudara yang berkuasa membuat itu menarik. Sehingga anak muda membuat aturan. Sekolah tu banyak tidak menarik di anak-anak. Saya coba kali bapak jadi guru, kalau diumumkan di sekolah, kita libur 3 minggu, anak-anak tu badanya, nanginya. Paling hore gitu kan? Tidak menarik. Tapi karena ada aturan yang saudara buat, yang anda buat, wahai para pemimpin, akhirnya mereka mesti hadir. Nah, tetapi untuk kajian yang akan mereka pakai dalam hidup, mau tak saudara-saudara membuat aturan seperti itu? Mau tak saudara-saudara membuka pintu bagi ulama untuk bertemu dengan remaja-remaja itu? Tak mau. Itu masalahnya. Jadi makanya saya kalau sudah melihat fenomena sosial yang terjadi di tengah masyarakat terkait dengan persoalan rumah tangga, galak-galak rusuh wak jadinya. Satu sisi pemimpin ini bersemangat untuk menanamkan ABSSBK. Pondok Kandung tiap sebentar saya berkumpul rapik sidang. Aku supaya nilai-nilai adat terjaga, terkawal. Nah, mulailah bincang-bincang sumbang 2 balik. Tadi ambo ke lapang kantin. Sedangkan di situ orang mengumumkan, ayo pak bapak dari ibu, ini tidak perlu, ini bukan tempat untuk malu-malu di sini. Jangan malu. Malu sudah hilangan. Difasilitasi itu. Yang seperti itu. Apa hubungannya sumbang 2 balik dengan orang yang mengimbau orang supaya jangan malu melonjak-lonjak di muka orang ramai? Bersesuaian atau tidak tu? Jadi satu sisi kita mengebohkan juga bangun ini bangun, tiba-tiba niko difasilitasi runtuhanlah. Orang bicara begitu diumumkan, jangan malu-malu, kini sini tempat bukan tempatnya malu-malu. Jadi suruh orang tak malu. Nah, jadi apa artinya dakwah? Kalau yang seperti itu dibiarkan juga bersorak-sorak di tengah masyarakat. Nah, itu makanya galak-galak rusuh. Satu sisi pemimpin kau bentuk orang kecamehan. Yolah susah benar, remaja awak lah payah kini. Anak-anak awak nak bisa diatur. Iko nilai-nilai lah hilang. Tapi dan seperti itu disupport juga, dibiarkan juga, difasilitasi juga. Bahkan bersama-sama tu kalau dapat disediakan di stop lalu lintas demi untuk ibu-ibu melonjak-lonjak di muka orang ramai. Nah, lalu nenek mama ustaz-ustaz mencalik itu. Jadi banyak para pemimpin itu berduto saja. Bohong saja. Tapi mereka akan bertanggung jawab di hadapan Allah kelak. Pemimpin-pemimpin pembohong sekarang ni. Satu sisi dia kalau bersuah je ulama bantu orang kecamehan. Mana kini ibu awak dia anak-anak. Itu dan serupa itu dibiarkan juga. Apakah cukup kita menyelamatkan generasi ini dengan membangun gedung-gedung bertingkat saja? Tidak. Tapi kita sudah sepakat di negara kesatuan ini. Jiwanya juga dibangun, badannya juga dibangun. Tidak, badannya dibangun, jiwanya dibiarkan rusak. Ya bukan, sampi mana kaji Ibu Agus Reza. Sampi. Kalau nak ke monjak aja, ibu monjak tu ada gor nanti tutup. Gor berwawi beragadangnya.
Pakailah itu untuk bersenam besi suliang dalam tu dia. Tapi kalau sebagai seorang wanita Minangkabau yang tahu jo sumbang dua balih ni pesorak-sorakkan awak tiuk sebentar kan, kalau jo agama kan enggak mendangyang telingo pemimpin. Nah, kalau jo adek baru sanang. Karena banyak pemimpin-pemimpin ko takut jo agama. Karena itu mereka acok mendakeknya ke adek. Nah, kalau iyo, caliklah di dalam adek itu sumbang dua balih. Ibu-ibu nalah umur seperti itu, punya anak dengan anak-anak gadi melonjak-lonjak di muka orang ramai itu sumbang tak nak sumbang tu? Kan sumbang itu. Tu kemana kaji kau? Kalau kau dibiarkan. Untuk apa fasilitas dibuat yang tertutup? Buatlah di sana. Wanita-wanita yang ingin senam, ingin berbagai macam, kau tidak. Pakai rok mini Sarawak sampai ke bawah, jilbab cakik pula tu di area terbuka seperti itu. Jadi kita sebenarnya sedang dalam masalah yang berat terkait dengan perkara rumah tangga. Kenapa? Karena rumah tangga kau tidak rusak banyak dari dalam, tapi rusaknya dari mana? Dari luar. Lingkungan yang ada itulah yang tidak positif untuk menumbuhkan rumah tangga yang baik. Pak Ana awak ke mendidik anak awak. Pernah satu kali keluarga datang, saya masih ingat di kantor itu, berkonsultasi, kemudian antaranya banyak di antara pengaduan, anak ambo apa carui lo kini bu ya? Oke, ada ibu majanya bicara, enggak, kami tidak ada model itu. Apa? Enggak lo dok. Sudah pek di mana kok? Kok serupa itu? Di luar. Ada yang narkoba. Kemudian narkoba itu awalnya dari merokok pak. Kami tidak ada merokok surang Allah jo di rumah do bu. Ambo saja ketek tidak merokok. Tak ada surang Allah dulu. Itu di mana peknya? Nah, bagaimana kita menjaga rumah tangga supaya tetap di dalamnya adalah orang-orang yang taat kepada Allah? Kalau keluar saja dari pintu rumah, dari pagar rumah tersebut, lingkungannya tidak kita jaga. Nah, karena itu menjaga rumah tangga agar menjadi rumah tangga yang baik, harus kita bersepakat pula untuk menjaga lingkungan di mana rumah tangga berada seirama, serasi dengan arah tujuan dari rumah tangga masing-masing. Yang perlu. Nah, dengan suasana itulah kita bisa menumbuhkan rumah tangga yang baik.